Hello my brother, jumpa lagi. Oke, kali ini gue mau ada roadshow virtual sama kawan-kawan. Oke, sekarang harus makan siang, udah kelar, kita mau take sound dan kita mau bergegas buat roadshow virtual. Oke, pokoknya jangan kemana-mana, kesini. Oke, ini kawan-kawan ada banyak, ada Bang Andi Kubil, ada Bang Andi Sueb, dan macam-macam segala, ada musik. Oke, kita sekarang menuju ke lokasi. Nah, ini kita udah sampai di lokasi. Sekarang gue ditemenin sama ada anak-anak banyak. Kita samperin Bang Andi Sueb. Waalaikumsalam. Iya kan main. Gimana Mol? Alhamdulillah. Gua bisa nyampe ke sanggar lo nih. Amin ya Allah. Emang udah lama banget kita pengen ngumpul bareng-bareng, emang kangen banget sama Manjak. Gimana kabar Bang Andi? Sehat sekarang? Alhamdulillah. Gua dari zaman Babelu. Itu Babelu tuh guru gue nyanyi. Wah. Oh iya, gua diajarin nyanyi klasik tuh sama Babelu. Iya, almarhum ya. Itu lagi zaman-zaman di mana itu, Bang Andi? Kalau pengen tahu saya. Itu tahun 95. Tahun 95? Waktu gua ngedirin Gambang juga. Nah, termasuk Babel tuh ngajarin ngeromong, main ngeromong nih anak-anak gitu. Gua diajarin nyanyi. Cara yang nyanyi klasik ini dia ikutin ketukannya nih gitu. Banyak jasa nih Babel lo. Alhamdulillah berkat jasa orang tua saya bisa nerusin dan bisa ketemu sama Bang Andi ini. Bang Andi ini pokoknya kalian udah pada kenal. Seorang yang penyanyi yang benar-benar istilahnya serupa banget sama Babe almarhum Benyamin. Lagunya juga gue khusus lagu-lagu Babe Benyamin. Benar. Sekarang Bang Andi kira-kira ini di sini Bang Andi bakal ngapain? Ceritanya sih gue disuruh jadi MC nih. Jadi MC. Ini dengan project ini istilahnya Bang Andi bangga enggak di masa-masa kayak gini ada project-project seperti ini? Oh bangga bener, ini memang begini ya. Ketimbang begitu ada pandemi ini kita hitung dari bulan Maret lah gitu ya. Kan kita tuh udah nggak boleh ngapa-ngapain. Jangan sampai kita seniman-seniman Gambang ini juga mati begitu aja. Bener. Harus tetap, dengan adanya ini seperti ini harusnya sebenarnya harus dikembangin terus nih. Harus gitu. Benar-benar berjalan ya. Iya, jadi anak-anak pemusik Gambang Kromong pun akhirnya masih tetap berjalan, masih tetap ada kegiatan. Benar. Iya, yang penting kita tetap kita jaga protokolnya. Benar. Iya, jangan begitu adanya pandemi ini, ada COVID ini, terus juga musik kita hilangin. Ntar giliran udah nih COVID-nya udah pergi. Nah kita lagi bingung, lagi kelabakan ya. Iya, lupa deh jangan gitu. Lu hitung aja lo dari bulan apa nih COVID yang ada di negara kita. Gitu. Bener. Iya kan semua tuh hiburan nggak dia adain ya total semua. Kita yang biasa manggung, menghibur acara-acara macam-macam dari hajatan sampai orang hajatan aja juga kan nggak boleh. Bener. Iya. Gitu. Nah, kegiatan Bang Andi nih selama COVID itu ngapain aja Bang? Kira-kira? Kegiatan gua di rumah yang ngapain? Ya gua juga jadi bingung kan gitu. Tapi tetap latihan tuh gua harus ya? Mau manggung mau kagak latihan paling kagak 1 minggu sekali tuh harus kita latihan. Kudu ya? Harus kudu ya. Bener. Karena lagu-lagu Gambang Kromong itu banyak ya. Kayak contohnya lagu-lagu almarhum Babe Benyamin aja itu 800 laguan tuh.
800 belum belum klasik. dulu. Iya, itu anak-anak sekarang kan harus ngulas terus. Benar. Gitu. Jadi jangan lagu pun itu melulu kan gitu. Jadi emang lagu banyak harus kita paling kagak kita ulas. Itu seminggu sekali lah kita latihan gitu. Nah, pesan Bang Andi buat para seniman dan seniwati untuk kedepannya itu harus gimana menurut Bang Andi? Nah, pesan dari Bang Andi nih ya, jadi pemusik tradisional, jadi penyanyi tradisional, jangan takut miskin, ya jangan takut. Ya, rezeki Allah yang ngatur. Benar banget. Benar, iya jangan wah jadi panjak. Lalu ntar bahannya susah, jangan tuh, itu hilangin tuh. Hilangin ya, yang model begitu, ya jangan. Kalau mamanya kita adanya begitu terus, nggak ada orang yang mau main musik. Benar. Iya, kita contoh banyak pemusik yang ini istilahnya jauh jadi kaya lah, apalah tergantung diri kita, kita pakainya gitu. Jadi buat teman-teman seniman-seniman, pemusik Gambang Kromong tradisional itu jangan takut, ya jangan takut kegemakan, gitu. Iya, kita harus kita lestariin, kita kembangin. Gambang Kromong ini jangan cuman jadi dilestariin. Iya, kalau dilestariin itu alat cuma dipajang doang. Iya, benar. Iya. Benar. Nah, kita kembangin. Wah, zamannya sekarang apa nih ya? Kita kembangin gitu. Benar. Biar kita laku di pasaran. Iya. Gitu. Biar mengikuti era zamannya. Yang jelas pesan Bang Andi nih, ya jauh-jauhin narkoba. Ya jangan sampai kita anak-anak seniman-seniman, pemusik tradisional terlibat narkoba. Itu buang jauh-jauh tuh. Iya, kagak bahannya jadi orang kaya lu kalau terlibat sama narkoba. Iya, yang ada mau di-sell. Ya, susah iya itu bikin kita susah. Lahir batin itu kita bahannya susah. Nah, kita terus terang. Bang Andi lagi meriang nih. Obatnya cuman ngedengerin lagu Gambang. Obatnya cuma dengerin lagu Gambang? Iya, gue lagi meriang nih. Gue pengen latihan lah, ada anak-anak lagi latihan. Nah, begitu gue nyanyi baik tuh. Nah, itu ada ini khasiatnya juga berarti ya. Nah, karena apa? Batin kita terhibur. Bener. Karena suatu penyakit itu diawali dari pikiran. Nah, dari pikiran. Iya, gua kalau mamanya lagi gua pikir nih lagi pandemi begini, buset, stres yang ada iya. Mending gua latihan Gambang Kromong begitu. Betul. Oke, Bang Andi, terima kasih banget. Ya, udah terusin waktunya. Mol ya. Amin. Ya. Kita mau persiapan dulu. Iya, sip. Yuk kawan-kawan.